Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Arya Kusumajaya. Saya adalah guru pendamping khusus dari Unit Layanan Disabilitas Distrik Pora Kabupaten Badung. Saya akan membagikan praktik baik saya dengan judul Penerapan Terapi Butterfly Hug untuk Meregulasi Emosi dan Meningkatkan Rasa Percaya Diri ABK Tunalaras. Tujuan dari best practice ini adalah untuk membantu Sheila bisa meregulasi emosi dan meningkatkan rasa percaya diri Sheila, ABK Tunalaras yang memiliki hambatan komunikasi dengan bantuan terapi Butterfly Hug. Setelah dilakukan observasi terhadap siswi yang akrab dipanggil Sheila ini, menunjukkan kecenderungan emosi dan perilaku yang cukup kompleks seperti memiliki ketidakstabilan emosi yang berpotensi melukai dirinya sendiri, sering berkata kasar kepada lawan bicara yang tidak disukai, datang ke sekolah dengan kondisi emosi yang berubah-ubah seperti menunjukkan rasa sedih, marah, sensitif hingga menutup diri, kurangnya rasa percaya diri yang dimiliki, merasa dirinya kurang diperhatikan dan tidak disayang oleh lingkungan rumahnya, memiliki kebiasaan yang kurang baik di rumah seperti penggunaan gawai yang berlebihan dan sering tidur di larut malam. Menggambar pada saat jam pelajaran, hampir semua buku catatannya berisikan gambaran kartun dua dimensi. Dan yang terakhir, menunjukkan hambatan komunikasi. Ia tidak mampu mengartikulasi huruf C, J, dan R. Tantangan dan hambatan yang ditemukan saat melakukan pendampingan bersama Sheila adalah ketidakmampuan Sheila dalam mengatur emosi. Hal ini dapat terlihat dari tindakan membahayakan diri yang coba ia lakukan dan mudahnya emosi Sheila yang sering berubah-ubah, menunjukkan perilaku yang cenderung agresif secara verbal kepada orang yang mungkin tidak ia sukai atau saat berada dalam tekanan. Cara Sheila memandang dirinya dan lingkungan dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kepercayaan diri yang ia miliki, sehingga Sheila sering merasa tidak diterima oleh lingkungannya. Kebiasaan buruk di rumah yang sulit dirubah seperti terlalu sering bermain gawai dan tidur lewat dari larut malam. Hal ini akan berpengaruh pada konsentrasi, emosi, dan kesiapan Sheila mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Kurangnya kontrol diri untuk bisa mematuhi aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Kurangnya kemampuan dalam berkomunikasi, seperti ketidakmampuan mengartikulasikan beberapa huruf dengan jelas. Lidahnya jangan dipindahin. Jo. Hal ini menjadikan Sheila minder karena tidak jarang lawan bicara tidak mengerti dengan apa yang ia sampaikan. Hambatan yang terakhir adalah kurangnya kemampuan dan pemahaman Sheila untuk bisa meregulasi emosinya secara mandiri saat emosinya meningkat. Untuk pelaksanaan aksi perbaikan akan ditampilkan pada video berikut ini. Halo. Gimana kabarnya? Baik, bener baik. Bahagia hari ini nggak? Bahagia? Nggak tahu kenapa? Nggak tahu jawabannya. Bahagia nggak hari ini? Bahagia dikit. Sedikitnya sedikit gimana? Sekolah seperti biasa. Sekolah seperti biasa. Hari ini gimana? Sudah menyapa Pak Guru, Bu Gurunya? Sudah nyapa. Aturan yang udah kita sepakatin. Enggak apa? Enggak, Enggak apa, pas templatan. Oh ya, enggak menggambar pas jam. Enggak boleh ngomong apa? Ngomong kasar. Enggak boleh ngomong kasar. Enggak baik. Ingat posisi kepalanya gimana, Pak Guru udah bilang. Oke. Sudah jadi belum? Aku kasih nama dulu. Gampang banget ya caranya marah. Makanya Pak Guru bakal ajarin Sheila buat belajar gimana cara regulasi emosinya Sheila. Ya, pertama gampang banget. Coba tarik nafas panjang. Panjang sampai dadanya membungkuk. Sampai dadanya membusung ke depan. Cepat tarik nafas panjang. Tarik nafas sepanjang-panjangnya. Hembusin biasa. Pak Guru nggak lihat ah. Coba fokusin pada badan itu. Jangan bungkuk. Oke. Tarik nafas panjang. 1, 2, 3. Tarik nafas panjang. Tahan bentar. Nah, keluarin. Kita bakal tahan 4 detik. 1, 2, 3, 4. Baru hembusin. Oke? Dengar Pak Guru. Gitu kalau Sheila emosi. Caranya ngatur nafasnya. Ya. Oke. Nah, ini sekarang Pak Guru mau ngajarin namanya butterfly hug. Pelukan kupu-kupu kalau bahasa Indonesianya, butterfly hug. Nah, coba Sheila taruh tangannya. Taruh di atas pundaknya di sini. Sorry ya, di atas pundak. Nah, itu Sheila coba tutup mata. Coba liatin Pak Guru dulu, buka matanya. Contohnya gini, tutup mata. Sheila tepuk pelan-pelan. Oke, coba ya kita contoh ya, coba. Sambil tarik nafas.
Nah, ditepuk pelan-pelan. Pelan-pelan aja lembut. Sheila bisa. Sheila pasti bisa. Harus lebih percaya diri. Bilang terima kasih sama dirinya Sheila udah bisa bertahan sampai sekarang. Sheila pasti bisa ngelewatin semua. Sheila pasti bisa jadi lebih baik lagi. Oke? Tarik nafas panjang. Bilang aku bisa. Oke? Bilang ke dirinya Sheila aku bisa. Oke Sheila? Oke. Pasti biasa buka. Ya, kemarin Pak Guru udah sempat ngajarin Sheila bagaimana ngucapin huruf J yang benar. Kan ya? Gimana kira-kira? Udah bisa? Kita coba ulang ya pelan-pelan ya. Kita coba ya. Oke. Coba bilang J. 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 Ya bisa deh. Ingat posisi lidahnya kemana? Di belakang? Sana. Belakang? Lidah. Lidahnya di belakang G. 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 Terus yang atasnya di naikin. Contohnya apa Guru? Enggak keluar. Ujung lidahnya enggak keluar. Hanya di ja. J. Ji. J. Ju. Ju. J. J. Jo. Ju. Lah, hari ini Pak Guru mau ajak Sheila nulis perasaannya Sheila hari ini. Oke? Pak Sheila tulis ini. Ingat, dengar dulu Pak Guru. Ingat nulisnya yang I. posisi duduknya. Kayak mana? Oke. Tulis misalnya perasaanku hari ini sangat bahagia gitu misalnya. Karena aku bertemu teman-teman misalnya gitu. Kalau misalnya Sheilanya lagi kesel nggak apa-apa. Hari ini aku kesel karena apa? Oke? Apa itu bacanya? Coba bacain Pak Guru dong. Aku biasanya bahagia Dari yang atas dong. perasaanku sudah biasa ada karena sekolah seperti biasa. Aku biasanya bahagianya kalau ada pengumuman baik seperti pulang atau awal. Kalau pulang lebih awal gitu, baru bahagia gitu. Coba pelan-pelan bacanya, coba biar enggak huruf-hurufnya tuh biar jelas kok yang Sheila sebut kayak tadi J itu, D itu coba baca pelan-pelan. Ngantuk lagi. Perasaanku sedang biasa saja karena sekolah seperti biasa. Aku biasanya Posisi duduknya. Aku biasanya bahagianya kalau ada pengumuman baik seperti pulang jam awal Seperti pulang, jam 12. bukan dam. Ada huruf J ya. Jam. 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 Jam awal. Jam awal. Nah, Sheila, tadi kita udah belajar apa aja? Aduh, ngantuk lagi. Ngantuk lagi. Oke, Pak Guru ingetin dulu. Ingat kita punya aturan ya yang udah kita buat ya. Aturan jam berapa tidur? Kesedia. Enggak jam 9, jam 10 paling larut. Ya, Iya. paling lama jam 10 paling larut. Enggak lewat dari jam itu biar enggak ngantuk kayak tadi terus. Yang satu. Yang satu. Jam 1 tuh Bukan. Apa? Kayak gini. kayak mana? Kayak Coba. gini. Ini. Tapi kita 9, 1 itu. Kita bikin satu ya. Kayak gini. 9 lebih 1. Lewat. 9 lewat 1. Enggak masalah, jam 10 enggak masalah. Iya lagi 1. Gimana? Udah ngomong baik sama temennya. Udah. Ingat nggak 4 kata ajaibnya itu? Apa aja 4 kata ajaibnya? Coba. Tolong permisi, halo. Tolong, permisi, baru 2. Maaf, Dan halo. enggak. Dan Terima kasih. terima kasih. Jangan lupa juga sama yang udah Pak Guru kasih tahu ya. Misalnya kayak aturan-aturan yang kita udah buat jangan dilupain. Aturan itu bukan cuma berlaku Sheila belajar sama Pak Guru aja, tapi berlaku juga kalau Sheila belajar di kelas. Oke, kita butterfly hugs dulu. Ingat gimana bentuknya? Oke, posisi badannya jangan bungkuk dong. Tegapin sedikit.
Oke, dipeluk. Coba tutup mata. Tutup mata. Fokus sama Pak Guru aja dulu, tutup mata. Ditepuk-tepuk pelan-pelan, perlahan yang lembut. Bilang, Sheila bisa. Sheila pasti bisa. Aku harus berusaha. Aku pasti bisa jadi lebih baik lagi. Oke, tarik nafas. Hembusin biasa. Buka matanya. Gini kan? Cukup. Selesai. Bye bye. Sheila. Ya, guys ya. Ya sudah. Oke, bye bye Sheila. Makasih ya. Setelah dilakukan pendampingan secara bertahap dan konsisten, Sheila mulai menunjukkan perubahan penurunan intensitas emosi yang berubah-ubah. Sheila sekarang lebih mudah diarahkan untuk menenangkan diri. Setelah melakukan terapi butterfly hug, Sheila terlihat lebih siap dalam mengikuti pendampingan kelas individual yang diberikan oleh GPK. Hal ini tentunya menjadi jawaban bahwa pendekatan yang sederhana dan mudah dipraktikkan dapat menjadi dasar yang penting dalam menciptakan pembelajaran inklusif.